kabarmu guys? Semoga kalian sehat-sehat selalu, dilancarkan rezeki, dilancarkan usaha ya. Kali ini kawan-kawan kita akan melanjutkan pembahasan yang semalam, yaitu trik cara cepat belajar las listrik. Oke guys, kali ini kita akan mempraktekkan sistem pengelasan di plat. Dengan plat ini udah apa namanya, bevel, udah saya bevel. Kita akan melakukan di teknik wanji. Mengapa dikatakan wanji? Wanji adalah teknik pengelasan pada plat, pada benda kerja yang sifatnya flat atau datar. Kalau begini namanya vertikal, itu ke atas, dan jika begini namanya horizontal, dan jika begini posisinya di atas kepala kita, overhead. Kali ini kita akan praktekin yang di flat. Proses pertama pengelasannya dilakukan root pass. Apa itu root pass? Root pass adalah akar dari pengelasan pertama atau pondasi. Yang kedua seharusnya hot pass, tapi kali ini kita nggak pakai hot pass, kita habis root pass langsung ke fill. Fill itu apa? Fill adalah proses pengisian hingga mendekati bibir bevel. Ketika udah penuh, baru yang terakhir yaitu capping. Capping itu proses terakhir kawan-kawan. Kali ini kita akan praktekin pakai kawan 3,2 6013. Ini sekedar praktek karena kita nggak ada kawan las 6010 dan 7010. Kita akan pakai 6013 semua, RB32. Kita mulai saja. Jangan lupa pakai APD, sarung tangan, dan topengnya. Oke guys, kita akan mulai mengisi dari join ini. Untuk yang pertama kali kita pakai root pass. Kita api pakai 93 ampere. Oke, kita mulai guys ya. Untuk kemiringan kawat las diusahakan 70 sampai 80 derajat. Jauh aja bro. Kita mulai ngelas baru.
Ya Bu. Oke guys, ini rootnya udah siap, root pasnya. Tadi saya bilang kan nggak pakai hot pass, saya akan praktekkan pakai hot pass di sini, yaitu dengan ampere 100 ya 101 ampere. Yo guys, proses selanjutnya yaitu hot pass. Fill pengisian. Fill lagi untuk yang keduanya. Diusahakan fill itu saling menimpa 50% dari line weldingnya.
hasil dari fill yang kedua. Kita akan fill lagi sekali di sini, habis itu baru capping. Berapa ampere mas? Kita pakai di 80 ya guys, soalnya ini suhunya sudah panas, jadi ampernya tidak terlalu besar-besar masalah. Guys, ini hasilnya guys. Kita tinggal satu langkah lagi, yaitu proses capping untuk yang terakhir. Kita masih pakai 75, kita turunkan aja soalnya benda kerjanya sudah panas. Ini tahap finishing terakhir, kita pakai 74. Dan saya ingatkan sama kawan-kawan untuk membentuk kuda-kuda tangan yang kuat, jadi supaya di line weldingnya lurus.
siap. Capping adalah proses terakhir dari teknik pengelasan fluid. Ini guys hasilnya. Oke guys, ini hasilnya. Ini hasil terakhir, yaitu setelah fill tadi capping. Inilah hasilnya. Jadi untuk kalian sejak dini, yaitu dari 1G ini, kalian harus belajar tentang nge-wave atau mengayunkan. Biasanya orang pakai hitungan atau pakai pedoman dari napas, entah hitungan 1 2 1 2 1 2 1 2, itu hanya sebagai contoh. Biasanya yang profesional lebih ke napas, menstabilkan napas dan menghitung detak, atau bahkan kalian mungkin sudah punya trik lainnya. 1 2 1 2 1 2 1 2 di kemiringan busur elektrodanya di 70 sampai 80 derajat. Ini hasil akhirnya guys. Jadi kalau kalian udah terbiasa dengan tadi hitungan tadi 1 2 1 2 1 2 atau dengan napas, itu akan membentuk line welding yang lurus dan soft. Kita tengok dalamnya gimana, ada porosit atau enggak. Oh ya guys, saya tambahkan di sini cacat lasan itu banyak sekali. Yang pertama itu undercut biasanya ditandai dengan cekungan di ujung sini. Ini biasanya ampere kebesaran ataupun penarikan kawat las ini atau busur ini terlalu cepat. Terus porosit itu ditandai lubang di dalam, dia berlubang, berpori. Itu bisa jadi dari kawat lasnya lembab, media benda kerjanya kurang bersih. Next kita bahas semua itu. Kita akan tengok hasil dari sambungan ini gimana, ataukah bagus atau enggak dalamnya. Kita potong, kita tengok porosit atau enggak. Oke guys. Ini hasilnya guys, bisa dilihat. Ini ujung bevelnya. Ini baliknya. Sih, oke, ini sebagai dasar buat kalian untuk improve lagi, untuk kalian belajar lagi. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu pembahasan di 2G 2G atau bisa disebut pengelasan dengan posisi horizontal. Ntar kita praktekin lagi kayak gini, ngelas sendiri, diinspeksi sendiri. Aku nih siapa tuh sebetulnya? Pokoknya demi kalian mau belajar nge-welding, perhatikan kalau nge-welding ya, kebersihan, ampere, dan kelembaban kawat las. Alright, see you next time.